Woi, kenapa? Wait, toner jaket Buat nih. tam untuk ngomore. Oh, kamu mira? Oh, baik campur deh tanah. Mira hijau pisak, semarwe. Wah, salah tah. Harus sama Said kerung. Harus bisa di hijau ke di mira. Ah, mepha deh nan sebenarnya. Tadi kau Cara. Wah, di Udah, hijau lam bro. kerung. Anu menan? Benan, Untuk bau menan? benan cara kelola kawan. Eh? Benan cara tuh kelola kawan. Nah, sampai selesai di hijau ke di mira. Bau nut no buat pas desa. Bapak pelebet petik miranya. Bukanan Timbang aturan. petik hijau, petik anu unangnya. Bukan campur kok di mira ke di hijau bukan namanya mendasa. Bang, kenapa harus ada petik pilih nih Bang? Ya, yang pertama karena ini SOP-nya. Yang kedua, kita akan mempertahankan mutu dan kualitas kopi. Jadi kira-kira nih, pupuk apa yang digunakan di tanaman kopi ini? Oh, terus terang Mbak, kami sebagai petani yang ada di Tepal ini tidak pernah pakai pupuk. Yang kita gunakan hanya pohon dadap sebagai pelindung kopi sekaligus menjadi pupuk organik. Lantas prosesnya tuh gimana ya Bang? Ya, karena daun dadap yang jatuh ke dekat pohon kopi cepat melebur, sehingga ini yang kita gunakan sebagai pupuk organik. Kira-kira nih Bang, panennya tuh berapa tahun sekali? Oh, kalau Arabica 1 kali setahun. Kalau Robusta Sama juga, sama juga. ya 1 kali setahun. Di sini kami budidaya kopi itu banyak modelnya, ada rejuvenasi, batang ganda, ada juga sambung setek. Kita langsung melihat bagaimana praktek budidaya, salah satu cara budidaya kami untuk pengembangan kopi Arabica di Tepal ini. Ya, kami melakukan ini namanya sambung stek kopi Robusta batang bawah dengan Arabica batang atas. Jadi kenapa kita melakukan seperti ini? Karena Robusta ini dia cukup kuat ya, cukup kuat dia batangnya, sehingga kami pergunakan untuk supaya Arabicanya juga tetap bertahan. Jadi caranya ya seperti itu tadi, ini sudah saya lakukan. Ini sudah kita potong, cuma yang kita potong ini tidak boleh di tempat yang sudah coklat, melainkan di tempat yang masih hijau seperti ini supaya dia tumbuhnya nanti bagus. Jadi ada beberapa alat yang kita gunakan, yaitu ada cutter sama gunting. Jadi kalau cutter ini tujuannya untuk melancipkan nanti kopi ini. Kita potong dulu, ini entres yang Arabica kita potong dulu, kita buang saja. Nah, tinggal kita ambil satu aja, satu ruas. Nah, kalau sudah dipotong, ini kita sayat kiri kanan ya. Biar sama rata. Nah, baru kita masukkan
ke batang bawahnya yang robusta punya. Kita pecahkan dulu pakai cutter biar nggak keras dia. Ini kita masukin. Nah, ini cuma yang harus kita perhatikan, ini salah satu ya, salah satu karena ini nggak sama besar. Ini yang atasnya kecil, yang arabikanya kecil, bawahnya ini robustanya besar. Jadi supaya dia berhasil, maka itu salah satu sisinya itu harus betul-betul rata seperti ini. Artinya kambium yang di bawah dengan yang masuk ini dia nyambung, maka dia akan berhasil. Nah, setelah itu kita ikat. Ini kita ikat ya, supaya dia tidak lepas dan tidak goyang. Ikat pakai plastik gula ya, yang sudah dipotong-potong. Nah, cukup segitu. Yang terakhir kita buat sungkup ya. Terakhir kita taruh dia sungkup. Ini sungkup artinya, maksud dan tujuannya adalah supaya dia tidak kena hujan, tidak kena angin. Ini kita biarkan selama 1 bulan ya, baru dia tumbuh tunasnya tuh. Nah, ini kita ikat lagi di bawahnya. Kita ikat lagi. Sudah selesai. Nah, ini prakteknya. Jadinya daripada ini yang sudah kita sambung terlebih dahulu, yang ini modelnya. Ini sudah sambung, dia sudah jadi. Ini bukti batangnya, bahwa batang bawahnya ini robusta ya. Ini yang kita sambung yang seperti itu tadi. Ini jadinya. Ini sudah jadi, sudah ini. Sudah tumbuh arabikanya. Ada juga di atas itu. Tuh. Sudah dilepas duluan. Ya seperti ini harus dilepas. Kenapa harus dilepas? Supaya dia enggak nanti bermasalah sudah besar. Ini umurnya 2 bulan ini penyambungannya. Mau berapa? Sudah dikantuk besar. Ini kalau sudah disambung begini, dia 1,5 tahun udah berbunga. 18 bulan dia berbunga. Kalau mulai berbunga berarti 2 tahun dia panen. Masuk 2 tahun dia buahnya. Itu ada contoh di sebelah sana. Ini udah besar. Ini yang sudah produksi. Ini dia. Nah, waktu itu kita sambungnya di sini. Ini tempat penyambungan, ini penyambungan, ini penyambungan, ini penyambungan. Jadi batang bawahnya ini robusta. Ini yang sudah berhasil. Buahnya itu lebat itu. Cabangnya banyak. Ya. Pulang bawa kopi.
Inilah proses penyortiran kopi tepal. Inilah yang akan kita pisahkan, ini buah hijau. Buah hijau. Setelah kita melakukan buah hijau, yang kedua melakukan buah kuning atau memisahkan buah kopi kuning, warna kuning. Yang ketiga yang kering, buah kopi yang kering. Inilah hasil dari fermentasi. Setelah difermentasi, kita akan melakukan pencucian. Setelah melakukan pencucian, kita langsung melakukan penjemuran. Kulit. Setelah melakukan pencucian, baru kita melakukan penjemuran.
Ada beraninya sih. Kalau kita di eksternal itu kan pasal 1. Cukup ya. Nah, hadang. Hadang. Betul, harai. Kios. Kios ngarang. Oh, sedikit. Saya mau titip kopi. Setelah habis kopinya baru dibayar. Yang ini berapa? Ini berapa? Arabica yang 250 gram 50.000. Kalau yang Robusta 250 gram 40. Mungkin semakin banyak orang pesan kopi, berarti kopi Tepal ini semakin bagus. Tetapi nilai yang saya dapat dari mereka itu bahwa kelebihan yang dimiliki kopi Tepal ini, yang pertama dia ditanam di atas ketinggian 1100. Yang kedua, kami ini kan mengelola kopi ini dengan menggunakan listrik ramah lingkungan ya, dengan menggunakan PLTMH. Ya alhamdulillah seperti itu. Tidak menggunakan PLN apa berarti? Karena ya jauh dari listrik, PLN, kita alhamdulillah dapat bantuan listrik gitu berupa PLTMH, ya pembangkit listrik. Dari tahun berapa ini, Pak? Untuk PLTMH sendiri pertama itu pada tahun 2010-2011. Ya, PLTMH sendiri di sini ada 2. Nah, itu tadi yang pertama itu 2010-2011 dan yang kedua itu di 2014-2015 untuk PLTMH. Jadi kita di Tepal itu ada 2 PLTMH. Yang ini 12 kW, yang kedua itu lebih besar, yang di tahun 2014-2015 itu 40 kW. Oh, berarti pendiriannya bertahap ya, Bang? Bertahap. Jadi arahnya kopi Tepal ini sudah sampai ke Jakarta, sudah sampai ke Jogja untuk pesanan green bean maupun bubuknya. Ya, karena banyak dari adik-adik saya itu yang jual secara online dan seperti itu.